Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen STI Ganesha Bapak Ayub Saifullah, SHI MMCPHCM, dan yang kami hormati mahasiswa STI Ganesha semester 3 kelas C reguler. Baik, kami akan memperkenalkan dari kelompok 4 STI Ganesha semester 3 kelas C reguler dengan nama anggota kelompok. Yang pertama Sahwan Rizky, yang kedua Amandus Maniak, yang ketiga Okti Uhayati, yang keempat Adibah Naila, yang kelima Kusratno, semester 3 kelas C reguler dan mata kuliah Manajemen Operasi dengan judul Desain Produk dan Jasa. Dosen pembimbing STI Ganesha yaitu Bapak Ayub Saifullah, SHI MMCPHCM. Desain produk dan jasa. Desain produk pertama yaitu pemilihan produk dan jasa, yang kedua banyak pilihan dalam pemilihan, penetapan dan perancangan produk, yang ketiga tahapan dalam pengembangan produk, yang keempat desain yang ramah lingkungan, yang kelima penerapan PON pada desain produk. Jasa, yang pertama desain jasa, yang kedua produk jasa. Desain produk dan jasa. Apa yang dimaksudkan dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, di antaranya pembedaan, diferensiasi, biaya rendah, kepemimpinan biaya, respon cepat, rapid response, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Banyak pilihan dalam pemilihan, penetapan, dan perancangan produk. Strategi Toyota dalam merespon dengan cepat dalam melayani pelanggannya dengan melakukan proses desain mobil tercepat. Dalam industri otomotif, waktu desain yang lebih singkat memungkinkan Toyota memasarkan mobil sebelum selera pelanggan berubah dan melakukan proses desain dengan teknologi dan inovasi terbaru. Kehidupan suatu produk. Siklus hidup produk life cycle terdiri atas 4 fase, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus hidup berbeda antara produk, antara lain ada yang beberapa jam saja, contohnya adalah koran, ada yang 1 minggu, contohnya tabloid atau majalah, ada juga yang beberapa bulan, misalnya mode, dan juga beberapa tahun, contohnya modifikasi mobil. Ada juga yang tak terbatas, contohnya adalah produk Coca-Cola. Tugas manajer operasi: mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Giliran saya, Amandus Maniak. Saya mau perkenalkan siklus hidup produk, dimana kita tahu bahwa yang pertama adalah penjualan, yang kedua perkenalan, yang ketiga perkembangan, yang keempat kedewasaan, dan yang kelima adalah penurunan. Tahap pengenalan atau introduction. Penjualan masih rendah, volume pasar berkembang lambat, persaingan masih relatif kecil,
tingkat kegagalan relatif tinggi, masih melakukan modifikasi produk, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, distribusi yang masih terbatas. Tahap pertumbuhan atau grow. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. Promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. Persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusinya adalah menurunkan harga jual. Tahap kedewasaan atau maturity ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Contoh penjualan handphone. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut inovatif maturity. Tahap penurunan deadline. Penjualan perusahaan semakin menurun disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, perubahan teknologi. Contoh, produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang PLC-nya, Rinso memperpanjang PLC-nya sedangkan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, Rinso Warna. Pepsodent memperkenalkan Pepsodent Herbal, Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. Teknik memperpanjang PLC meningkatkan produk dengan membujuk konsumen. Contohnya, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Memakai sampo setiap hari membuat rambut sehat. Mencari fungsi lain produk dari biasanya. Contoh, teh strawberry mengganti kemasan. Contoh, Pepsodent yang mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan tahap pengembangan produk. 1. Ide sumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. 2. Persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. 3. Spesifikasi fungsi nasional, bagaimana cara kerja produk tersebut. 4. Verifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. 5. Ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. 6. Penguji pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar. 7. Pengenalan produk-produk diantar ke konsumen. 8. Evaluasi berhasil atau tidak. Desain yang ramah lingkungan. 1. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Contoh, kemasan teh botol dengan plastik, kemasan kecap, saus dengan plastik. Mobil BMW bagian-bagiannya menggunakan plastik buangan yang dapat didaur ulang. 2. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Contoh, industri percetakan standar register mengganti tinta yang berbahaya bagi lingkungan dengan tinta yang berasal dari kedelai yang mengurangi polusi udara dan air. 3. Menggunakan komponen yang lebih ringan. Contoh, industri mobil menggunakan komponen aluminium dan plastik untuk mengurangi berat, membuat mobil lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan jarak tempuh. 4. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Contoh, Hotel Park Plaza di Boston mengurangi sabun dan botol sampo dengan memasang pompa dispenser pada kamar mandinya, menghemat kebutuhan botol plastik 1 juta per tahun. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan. Ada 5 langkah. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menggambar pohon keputusan. 3. Menentukan peluang. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV. Pohon keputusan.
Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menambah kapasitasnya. Alternatif pertama untuk menambah kapasitasnya. Alternatif pertama tidak melakukan pembangunan, membangun pabrik kecil, membangun pabrik sedang, atau membangun pabrik besar. Jika pabrik besar dibangun akan memberikan keuntungan $100.000 dan jika tidak menguntungkan akan menghasilkan rugi $90.000. Pabrik berukuran sedang akan menghasilkan laba $60.000 jika tidak menguntungkan akan menghasilkan rugi $10.000. Pabrik kecil jika dibangun akan menghasilkan laba $40.000 dan jika tidak menguntungkan akan menghasilkan rugi $5.000. Hasil penelitian memperkirakan akan terdapat kemungkinan sebesar 0,4 pasar menguntungkan yang berarti 0,6 pasar tidak menguntungkan. Dari informasi ini, buat pohon keputusan dan alternatif mana yang akan dipilih yang menghasilkan nilai uang yang diperkirakan atau Expected Monetary Value atau EMV. Large plan meliputi market favorable yaitu $100.000, market unfavorable yaitu $90.000. Medium plan meliputi market favorable yaitu $60.000, market unfavorable yaitu $10.000. Small plan meliputi market favorable yaitu $40.000, market unfavorable yaitu $5.000, do nothing yaitu $0. Baik, kami akan menjelaskan gambar IMF pabrik besar, sedang, kecil, dan berdasarkan nilai perusahaan harus membangun pabrik yang berukuran sedang karena menguntungkan. Kami akan menjelaskannya. IMF pabrik besar atau large brand sama dengan 0,4 dalam kurung $100.000 plus 0,6 kurung min $90 sama dengan menghasilkan min $14.000. IMF pabrik sedang atau medium plan kita jelaskan ya 0,4 tanda kurung $60.000 tanda kurung ditambah 0,6 tanda kurung di tanda kurung min 10.000 sama dengan plus $18.000. Ini bagus. IMF pabrik kecil atau small plan kita jelaskan 0,4 tanda kurung lagi $40.000 ditambah 0,6 tanda kurung min 5.000 sama dengan min $13.000. Ini sangat merugikan. IMF tidak membangun 0%. Berdasarkan nilai IMF, perusahaan harus membangun pabrik berukuran sedang. Berikutnya, terima kasih. Baik, kita jelaskan lagi desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian pada yang disebut dengan produk nyata yaitu barang. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata yaitu jasa, contohnya industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa misalnya pencucian dan pemotongan rambut di salon, sebuah senyuman di lobi hotel, kecepatan dan keramahan customer, servis di bank, kenyamanan dalam memberikan pelayanan di perjalanan dengan kereta api. Produk jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara sesama membaca harapan-harapan pelanggan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi dari grup 4 dan terima kasih kepada dosen kita STIE Ganesha Bapak Aib Sapulo SHI MM, dan terima kasih kepada mahasiswa STIE Ganesha semester 3 yang telah memberikan masukan-masukan dan pandangan-pandangan yang baik, positif, sehingga mencerdaskan anak-anak mahasiswa kembali ke kecerdasannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.